Jadi di sini kita melihat alasan kenapa kita belajar mengenai ibadah. Garis bawahi di ayat 23 dikatakan bahwa Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, penyembah-penyembah demikian kita lihat di sini bahwa yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oke. Dan kalau dikatakan menghendaki di sini, nah kata menghendaki di sini ini bukan hanya sekedar kata mengingini. Bukan sekedar kata menginginkan sesuatu. Tapi kalau menghendaki di sini, kata ini berasal dari bahasa aslinya yaitu zeteo, yang artinya mencari. Mencari. Mencari dengan sangat hati-hati dan mencari dengan sungguh-sungguh. Memiliki keinginan yang besar dan mencari sampai dapat. Itu kata di sini. Dan sangat menarik ketika dikatakan bahwa Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Yang bisa menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya di dalam rohnya Tuhan, di dalam Roh Kudus. Sebuah penyembahan atau sebuah ibadah kepada Tuhan harus dipimpin, harus dibawa oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus bekerja, dia tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Tuhan Yesus sendiri berkata, kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 16 dan 17. Dan itu adalah keinginan Tuhan. Supaya kita menyembah Dia di dalam Roh Kudus tentu. Dan di dalam kebenaran. Masalahnya dalam dunia ini orang berbicara mengenai menyembah Tuhan di dalam roh, tapi tidak di dalam kebenaran. Okay? Makanya muncullah roh-roh yang asing. Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kita akan lihat itu nanti. Di sini kita melihat kenapa belajar mengenai ibadah. Yang pertama, karena Allah menghendaki. Oke. Allah dengan sangat aktif. Ingat kata menghendaki tadi di dalam ayat 23, artinya adalah mencari. Jadi Allah dengan sangat aktif dan sungguh-sungguh mencari penyembah-penyembah yang benar. Dan kedua, Allah menuntut dan sangat menghendaki penyembahan dari anak-anak manusia. Kalau kita membaca Wahyu pasal 5, mari kita lihat Wahyu pasal 5 ayat 12 dan 13. Wahyu pasal 5 ayat 12 dan 13. Katakan di sini, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Allah menuntut dan menghendaki. Karena itu adalah haknya Tuhan. Dikatakan di sini tadi bahwa bagi Dia yang duduk di atas tahta dan anak domba Allah, Allah Bapa dan Allah Anak, kepada mereka layak diberikan semuanya ini. Itu adalah bagian mereka, penyembahan kita, ibadah kita, ibadah anak-anak manusia. Jadi Allah dengan sangat aktif mencari, dan selain itu Allah juga menuntut dan sangat menghendaki. Dan kita juga melihat di sini bahwa yang ketiga manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Kita membaca Kejadian pasal 1. Buka Alkitab kita Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Inilah ketika Tuhan menjadikan manusia. Nah, bagaimana Tuhan menjadikan manusia? Tolong dirapatkan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan kita mungkin bilang atau bertanya di mana di sini kata ibadah kepada Tuhan. Nah, fakta bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam gambar dan rupanya
Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ingin memiliki sebuah persekutuan yang berbeda dengan manusia, berbeda dengan ciptaan lainnya. Dan persekutuan ini nantinya, kalau kita terus nanti membahas mengenai pengertian ibadah, kita akan tahu bahwa ibadah juga menyangkut persekutuan dengan Allah. Oke? Persekutuan dengan Allah. Jadi manusia diciptakan untuk menyembah Allah, untuk bersekutu dengan Allah. Makanya mereka diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Kita bukan diciptakan seperti kera atau bahkan kera yang berevolusi. Oke? Jadi jangan mau menjadi kera yang berevolusi. Kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Begitu mulianya kita diciptakan oleh Allah. Dan keempat, tentu dalam Yohanes 4 ayat 4 tadi, Tuhan bahkan menunjukkan betapa ia memang sangat mencari para penyembah yang benar. Tadi kita membaca Yohanes 4 ayat 4. Saya bacakan kembali untuk kita. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ia harus melintasi daerah Samaria. Ia harus. Kata harus di sini artinya bahwa sangat perlu bagi Tuhan Yesus untuk melewati daerah Samaria. Orang Yahudi tidak terbiasa melewati daerah Samaria karena mereka tidak suka dengan orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus merasa sangat penting, sangat perlu. Karena dia tahu dia akan bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sana yang dia sedang cari untuk menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan sangat peduli mengenai ibadah. Itulah kenapa kita harus belajar mengenai ibadah yang alkitabiah. Supaya kita tahu maunya Tuhan itu apa. Karena Tuhan memang mau memberitahukan kepada kita. Dan Tuhan mau kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Oke. Kenapa belajar mengenai ibadah? Yang kedua adalah karena ada kebingungan terhadap ibadah. Tuhan mau kita beribadah dengan benar di hadapannya. Tapi di antara umat manusia ada kebingungan dalam ibadah. Ada ketidaktahuan, ada kesalahpahaman. Tadi kita sudah lihat Allah mencari penyembah yang benar. Kalau dikatakan Allah mencari penyembah yang benar, kenapa Allah mencari penyembah yang benar? Berarti ada penyembah yang salah menyembah. Seperti halnya perempuan Samaria. Dia pikir dengan menyembah di gunungnya Samaria, maka dia sudah menyembah Allah. Banyak Tuhan Yesus katakan kepada dia, kamu pikir kamu menyembah di tempat yang benar. Padahal kamu menyembah Allah yang tidak kamu tahu, yang tidak kamu kenal. Jadi ada kekeliruan, ada fakta bahwa manusia keliru dalam beribadah kepada Tuhan. Dan fakta yang kedua kita lihat orang-orang Samaria menyembah Allah dengan cara yang salah. Dan yang ketiga, kalau kita membaca 1 Petrus pasal 1, pasal 5 maksud saya, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 8. Sebenarnya ayat 8 saja, tapi saya mau kita membaca dari ayat 1 supaya kita melihat konteksnya. Kita membaca dari ayat 1 dikatakan, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Artinya dalam gereja, kita harus menuntun jemaat Tuhan. Dan menuntun jemaat Tuhan termasuk dalam hal beribadah kepada Tuhan. Dan dalam semuanya ini, Rasul Petrus menasihatkan para pemimpin gereja untuk membawa jemaat Tuhan ke jalan yang benar. Termasuk dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Dan selain mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus menuntun jemaat di jalan yang benar, Rasul Petrus juga menasihatkan mereka bahwa hati-hati, ada seseorang yang mau menghancurkan kalian. Kalau kita membaca di ayat ke-8, dikatakan di sana, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tolong rapatkan pintu itu, biar suara hujannya tidak masuk ke sini. Jadi di ayat 1 dan 2, Rasul Petrus berbicara mengenai para pemimpin gereja yang harus memimpin
jemaat dengan benar di hadapan Tuhan termasuk dalam ibadah. Tentunya kalau dikatakan jemaat tentu termasuk dalam hal ibadah. Nah, dalam hal tersebut hati-hati. Karena si iblis berusaha untuk menghancurkan kehidupan orang Kristen termasuk ibadahnya. Hanya kita harus evaluasi, melihat, memperhatikan, hati-hati. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita lakukan dalam ibadah kita? Adakah kita sudah jatuh ke dalam godaan si iblis? Adakah kita sudah jatuh ke dalam gaya yang diinginkan oleh si iblis? Dimanapun kita beribadah, kita di gereja GAPI Getsemani harus selalu memperhatikan ibadah kita harus berkenan kepada Tuhan. Nah, sejarah peperangan mengenai ibadah dalam perjanjian lama. Peperangan di sini bisa dikatakan konflik yang terjadi. Yang pertama sekali terjadi mengenai konflik ibadah adalah yang dilakukan oleh Lucifer. Yesaya 14, mari kita sama-sama buka. Yesaya pasal 14. Yesaya 14. Ayat 12 dan 14. Yesaya 14 ayat 12 dan 14 dikatakan di sana, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nah, ini adalah ejekan atau perkataan mengenai Raja Babel. Tapi di sini juga Tuhan menggambarkan Raja Babel seperti apa yang terjadi dengan Lucifer. Kalau dikatakan di sini bintang fajar atau bintang timur, itu adalah Lucifer. Bahasa lainnya. Lucifer artinya pembawa terang. Salah satu di antara pemimpin malaikat. Kita membaca pemimpin malaikat dalam Alkitab seperti Gabriel, kemudian ada Michael atau Mikael. Di sini ada Lucifer, atau dalam bahasa Indonesia kita, Alkitab kita dikatakan bintang timur. Nah, konfliknya adalah ini, di mana dia mau menjadikan dirinya Allah. Dia mau menjadikan dirinya pusat di dalam ibadah. Jadi mengenai ibadah bahkan jauh-jauh hari sudah menjadi sesuatu yang diinginkan iblis untuk dihancurkan. Ibadah kepada Allah yang benar, ibadah dengan cara yang benar, iblis selalu ingin hancurkan. Karena dia mau ibadahnya kepada dia. Jadi situlah dia jatuh juga, Lucifer. Dan kedua, sayang sekali, tidak lama setelah Lucifer berbuat dosa ini, Adam dan Hawa juga jatuh ke dalam dosa yang sama. Adam dan Hawa, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-6, kita tahu bahwa Adam dan Hawa juga jatuh ke dalam penyembahan, bukan kepada Tuhan, tapi kepada diri mereka sendiri dan iblis. Nanti kita akan juga lihat bahwa penyembahan bukan hanya sekedar datang ke gereja dan beribadah. Penyembahan juga artinya bahwa kita hidup di dalam ibadah. Pelayanan, kehidupan kita adalah ibadah kepada Tuhan. Kita pernah mendengar Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dan 2. Bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah kehidupan kita. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ini. Dan Kain, kalau kita membaca Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 1-8. Sini katakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan
sebagai korban persembahan. Nah, di sini Kain mau beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kepada Tuhan adalah sesuatu hal yang baik kan? Kain mengingat untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, bukan itu sesuatu hal yang baik. Tentu itu adalah sesuatu hal yang baik. Tapi ada masalah. Ayat 4 dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Dua-duanya memiliki keinginan untuk beribadah kepada Tuhan. Dua-duanya memiliki keinginan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi ada yang diterima Tuhan, ada yang tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa? Di sini kita melihat konflik. Bahwa dalam ibadah tidak sesederhana kita mau beribadah. Tetapi caranya harus benar. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan harus benar. Makanya dalam ibadah kita jangan hanya bernyanyi, sembarangan bernyanyi. Hanya karena lagu itu dikatakan lagu Kristen, maka kita nyanyikan pada saat ibadah. Kita tidak lagi melihat bagaimana liriknya, bagaimana cara bernyanyinya, apakah berkenan kepada Tuhan. Apakah liriknya sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Banyak lagu yang disebut sebagai lagu rohani, bukan seperti kita bernyanyi untuk Tuhan. Seperti kita bernyanyi untuk pacar kita. Apakah demikian kita mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan? Hal-hal seperti ini. Kain dan Habel. Tuhan menerima persembahan Habel, tapi tidak Kain. Kalau kita lihat di ayat ke-6, dikatakan, karena tadi di ayat ke-5 bagian terakhir dikatakan, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kalau yang kamu lakukan itu benar, bukankah Tuhan akan senang hati menerima persembahanmu? Tapi masalahnya kamu lakukan dengan salah. Kamu mau menyembah Tuhan, kamu mau beribadah kepada Tuhan, tapi salah. Yang kamu persembahkan bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel, dan kita tahu cerita selanjutnya. Kain membunuh Habel. Dosa yang satu memimpin ke dosa lainnya. Kalau kita salah beribadah kepada Tuhan, dan kita tidak mau bertobat, maka kita akan dipimpin, akan dibiarkan, dan kita sendiri akan mau melakukan dosa-dosa lain. Makanya begitu banyak orang Kristen, kadang-kadang kita bertanya, kenapa orang Kristen hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan? Padahal dia rajin beribadah. Pertanyaannya, apakah dia ada beribadah dengan benar atau tidak? Sama seperti Kain. Ibadahnya tidak diterima Tuhan, dan Tuhan tidak akan memberkati dia. Tuhan tidak akan membantu dia untuk tahu mana yang benar, mana yang salah. Ibadahnya kepada Tuhan tidak benar. Dan bahkan ketika sudah diperingat oleh firman Tuhan, dia tidak mau peduli. Jadi sudah ada konflik di sana. Kemudian kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 5 sampai pasalnya yang ke-14 tentang keperkasaan Tuhan melebihi Allah Mesir. Mana yang lebih besar atau siapakah Allah yang benar? Allahnya Israel atau Allahnya orang Mesir? Nah, kita tahu siapa yang paling berkuasa. Allahnya Israel, Yahweh, Yehova. Itulah Allah yang benar. Karena di tulah yang pertama, tulah yang kedua, tulah yang ketiga, para dukun di Mesir masih bisa membuat. Musa mengubah air menjadi darah. Para dukunnya masih bisa, alih-alih sihirnya. Tapi kemudian sampai yang terakhir, mereka tidak bisa lagi. Bahkan sampai anak sulung orang Mesir mati. Termasuk anak sulungnya Firaun. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Tapi situ sudah ada konflik. Karena dalam dunia ini begitu banyak penyembahan kepada Allah. Tapi mereka menyembah Allah yang salah. Allah yang benar hanya terdapat dalam Alkitab. Yang kelima dikatakan penyembahan lembu emas. Ini dilakukan oleh orang Israel. Dalam Keluaran pasal 32 ketika Musa pergi ke atas gunung untuk menerima ke-10 hukum Taurat. Orang Israel menunggu dan mereka bilang, oh Musa terlalu lama, mungkin dia sudah mati di atas sana.
Dan kalau dia sudah mati, lalu siapa Allah yang akan memimpin kita? Maka baiklah kita menjadikan bagi kita Allah. Mereka menyuruh Harun. Mereka berikan semua emas mereka kepada Harun, dan Harun membuat patung lembu emas. Penyembahan kepada lembu emas. Dan kita tahu apa akibatnya. Tuhan menghukum mereka. Dan tentu penyembahan kepada patung lembu emas tidak berhenti sampai di sana. Memang pada masa itu berhenti. Setelah Musa marah, Tuhan marah. Tapi kembali dibangkitkan. Kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 12. Bagaimana Rehoboam yang memerintah di kerajaan Israel Utara. Kita membaca 1 Raja-Raja pasal 12, mari kita buka Alkitab kita, 1 Raja-Raja pasal 12, supaya jelas bagi kita. 1 Raja-Raja pasal 12, bukan Rehoboam, tapi Yeroboam. Rehoboam adalah raja yang memerintah di selatan. Setelah kematian Raja Salomo, karena dosa Salomo juga, kemudian bangsa ini terbelah dua, utara dan selatan. Dan yang memimpin di utara adalah Yeroboam. Dan Yeroboam menyadari satu hal. Dia mau berkuasa terhadap negara yang ada di utara, ke 10 suku yang ada di utara. Dia mau memerintah mereka dan dia tidak mau mereka kembali ke Yerusalem. Dia takut kalau suatu hari nanti, kalau orang yang ada di utara kembali ke Yerusalem, maka mereka bisa saja lama-lama bersatu kembali. Dan kalau mereka bersatu kembali, tentu mereka ingat lagi bahwa raja harus dari keturunan Yehuda, keturunan dari Raja Daud. Maka tahtanya dia akan tersingkir dari tahtanya. Dan satu hal yang membuat orang utara bisa pergi ke selatan adalah dengan datang ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan di bait suci. Minimal sekali setahun. Yaitu untuk merayakan Paskah. Maka dia mengatur siasat, strategi. Bagaimana caranya supaya orang yang ada di utara tidak lagi pergi ke selatan. Dengan membangun penyembahan yang baru. Yaitu patung lembu emas. Kita baca di ayat ke-25 dikatakan di sini, kemudian Yeroboam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim, lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yeroboam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Dia takut jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem. Karena Yerusalem berada di selatan. Maka kita mengerti apa yang saya maksudkan. Yang saya gambarkan di sini peta Israel. Sorry. Oke, nah ini secara sekilas mengenai peta Israel, dan ini adalah Laut Mati. Dan ini Danau Galilea. Dan ini sungai. Oke. Bangsa ini terbagi dua. Di sini yang utara, ini yang selatan. By the way, di sini adalah laut ya. Laut Tengah atau Mediterranean Sea. Dan tentu yang kita tahu bahwa di Yerusalem ada di sini. Di selatan. Sedangkan Samaria, Sikem, ada di sebelah utara. Ini Sikem. Ini Yerusalem. Jadi dia bilang karena dia memerintah di Sikem, dia takut kalau orang pergi ke Yerusalem. Kalau orang pergi ke Yerusalem tentu mereka bisa kembali kepada keluarga Daud. Katakan di sini ayat 27 tadi, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Dan sudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka,
sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel. Betel ada di sini, bagian paling selatan dari kerajaan utara. Betel. Dan yang lain ditempatkannya di Dan. Mana Dan? Dan ada di sini. Di daerah paling utara dari bangsa Israel utara. Kenapa? Nah, dia pintar. Karena orang yang ada di daerah ini tidak capek-capek ke bawah kan? Mereka ke Dan saja yang dekat. Orang yang ada di daerah ini, mereka ke Betel saja. Tapi tidak ke Yerusalem. Oke? Nah, itulah yang terjadi. Penyembahan kepada lembu emas. Dan kita juga membaca, kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 18, mengenai Elia melawan para nabi-nabi Baal. Konflik mengenai ibadah. Siapa Tuhan yang disembah? Tuhannya Israel, Yehova, Yahweh, atau Baal? Dewa. Berhala. Dan kita tahu ceritanya, Elia melawan para nabi ini, cerita yang sangat menarik kalau kita membaca bagaimana Elia berkata kepada para nabi Baal, sekarang kita buat altar, kita mau persembahkan kepada Tuhan kita masing-masing, aku kepada Yahweh, kalian kepada Baal. Dan kita lihat, mana yang akan terbakar, mana yang akan dikonsumsi oleh Tuhan. Para nabi Baal mereka sampai menari-nari, sampai melukai diri mereka, tapi korban bakaran mereka tidak terbakar-bakar. Sampai Elia bahkan mengejek mereka, mana Tuhan kalian? Mungkin kalian kurang besar suaranya berteriak. Teriak lebih besar lagi supaya Tuhan kalian itu dengar. Karena mereka tidak bisa-bisa, Elia berkata, oke, dia saya tunjukkan kepada kalian. Dan kalau kita membaca lebih detail, di sana dikatakan bahkan Elia bukan menaruh minyak dalam korbannya. Dia taruh apa? Air. Bisa tidak air dibakar? Tidak bisa. Tapi dia hanya berdoa satu kali, Tuhan menyambar dari sorga, dan semuanya terbakar habis. Konflik. Mana Allah yang benar? Penyembahan kepada Allah seperti apa? Ketiga teman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Suatu hari Nebukadnezar membangun patung kan? Dan kemudian dia meminta seluruh rakyat untuk menyembah patung tersebut. Tapi ketiga teman Daniel. Daniel tidak disebutkan di sana, berarti dia tidak ada di sana. Hanya ketiga teman Daniel yang ada di sana. Dan ketiga teman Daniel tidak menyembah kepada patung tersebut. Akhirnya mereka dibuang ke dalam api. Tapi kita tahu apa yang terjadi, mereka selamat. Mereka tidak mati. Terakhir di sini tentang penyembahan ke Yerusalem pada masa milenium. Nanti, di masa yang akan datang. Sampai bahkan Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Ibadah adalah sesuatu hal yang terus diserang. Mana ibadah yang berkenan kepada Allah, siapa yang harus disembah, semuanya ini terus diserang. Dari awal manusia ada dalam dunia, bahkan dari awal yaitu ketika malaikat ada. Lucifer. Sampai kepada nanti akhir zaman. Ketika milenium, 1000 tahun Tuhan memerintah dari Yerusalem. Ini selalu menjadi konflik. Dan kita membaca juga dalam perjanjian baru. Setan mencobai Tuhan Yesus. Dia katakan kepada Tuhan Yesus, kalau engkau mau seluruh dunia ini sujudlah menyembah kepadaku. Perempuan Samaria tadi kita membaca dalam Yohanes pasal 4. Penyalahgunaan karunia berbahasa roh dalam ibadah. Karunia berbahasa, 1 Korintus pasal 14. Rasul Paulus marah kepada jemaat di Korintus. Guru-guru palsu mengajarkan ibadah yang salah dalam Yudas 3 sampai 4. Nah, Yudas hanya satu pasal. Jadi 3 sampai 4 di sini ayat 3 dan sampai ayat 4. Antikristus ingin menggantikan Allah sebagai pusat ibadah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4. Yang terakhir nantinya dunia akan menyembah antikristus dan iblis. Itu pada akhir zaman. Wahyu pasal 13.
Nah, dunia ini sedang berjalan ke arah sana. Dan iblis, dari sini kita tahu bahwa iblis terus bekerja untuk membuat umat Tuhan menyembah Allah dengan cara yang salah, menyembah Allah yang salah. Makanya kita gereja harus belajar bagaimana cara beribadah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kita dengan mudah jatuh ke dalam godaan, pencobaan, taktik, strategi iblis. Dan strategi dan taktiknya bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita lawan. Karena taktik dan strateginya keluar dari kepala yang cukup brilian. Makanya kita harus sangat-sangat belajar. Karena ada bahaya kalau tidak beribadah dengan benar. Kalau tidak beribadah dengan roh dan kebenaran. Pertama, ditinggalkan Tuhan dalam keberdosaan. Kita lihat Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Ayat yang panjang. Saya akan melihat beberapa ayat saja di sini. Kita lihat di ayat 18 dikatakan, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Perhatikan, menindas kebenaran dengan kelaliman. Ada kebenaran firman Tuhan, tapi digantikan dengan kelaliman. Apa itu kelaliman? Kelaliman pada dasarnya adalah keras kepala manusia yang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Segala pemikiran manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dipaksakan dalam hidup ini, termasuk dalam beribadah. Karena dalam beribadah kita menyembah kepada Tuhan kan? Dikatakan di ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Tuhan menyatakan dirinya kepada umat manusia. Sehingga manusia tahu menyembah atau tahu siapa yang harus mereka sembah. Dan bagaimana mereka harus menyembah dia. Dikatakan ke ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat bertali. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, bahkan mereka bisa mengenal Allah, manusia bisa mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tapi kita tidak menyembah dia sebagai Tuhan. Sangat ironis. Tapi itulah yang terjadi. Karena kita bukan menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Banyak gereja bahkan. Dan kalau mungkin ada di antara kita yang menyembah Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Tapi sebagai pacar. Sebagai teman sebaya. Suatu hari saya beribadah di gereja lama saya waktu saya di kampung. Gereja saya adalah gereja tradisi pada awal Lutheran. Cukup konservatif waktu saya masih kecil. Lalu muncullah gerakan-gerakan penyembahan yang salah ini. Dan nanti kita akan lihat lebih spesifik ke arah sana di minggu-minggu yang akan datang. Dan mulailah masuk musik-musik seperti drum, gitar listrik. Mungkin sekarang kita bertanya apa salah dengan drum dan gitar listrik. Nanti kita akan jelaskan di minggu-minggu yang akan datang. Sabar. Tapi suatu hari pemimpin ibadah berkata, sesuatu yang masih saya ingat sampai sekarang. Yang pada waktu itu sebenarnya kalau mau dibilang saya tidak begitu mengerti apa itu ibadah yang benar. Bahkan Alkitab saya cuma baca beberapa kali. Waktu saya masih sekolah dulu di SMP, SMA. Itu waktu saya masih SMA. Saya belum masuk sekolah tinggi teologi. Tapi saya merasa ada sesuatu yang salah mulai dari situ. Ketika pemimpin ibadah mengatakan apa? Mari kita angkat tangan kita bernyanyi memuji Tuhan, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kalau bisa kita pegang kaki Tuhan Yesus dan tarik dia turun ke dunia. Tarik dia turun supaya dia datang di hadapan kita. Saya pikir, tunggu. Kayaknya ada yang salah. Siapa kita? Siapa kita yang bisa memegang kaki Tuhan Yesus dan menarik dia turun? Kita pandang apa Tuhan Yesus? Tuhan kah? Atau seseorang yang sama seperti kita? Yang sama saja seperti kita. Sesama manusia saja kita tahu ada yang namanya orang yang lebih tua dari kita, ada orang yang lebih muda dari kita. Dan kita tidak sembarangan bertindak. Tidak saja kita ambil kaki orang dan tarik dia untuk ada di hadapan kita.
Apalagi kita ini berbicara tentang Tuhan yang ada di sorga dan kita berani mengangkat tangan kita dan menarik dia turun. Bayangkan itu pemikiran dari mana. Dan itu dalam ibadah. Dan semua orang senang dengan hal itu. Itulah yang disebutkan di sini. Kita tahu dia Allah, tapi kita tidak memuliakan dia sebagai Allah. Dan ini sangat bahaya. Atau mengucap syukur kepadanya. Oh, kita manusia tidak mengucap syukur lagi kepada Allah. Orang Kristen zaman sekarang tidak mengucap syukur kepada Allah. Orang Kristen zaman sekarang menuntut apa yang mereka mau. Kalau tidak diberikan oleh Allah, mereka bilang, oh berarti aku kurang iman. Aku tuntut lagi. Tidak mengucap syukur. Tuhan berikan apa yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada kita. Kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan kurang, ini masih kurang. Kalau hanya oksigen dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita kurang. Kita mau kesehatan yang jauh-jauh lebih baik. Kalau Tuhan sudah melindungi kita dari corona, kita mau menuntut lagi sesuatu hal. Kita jangan pernah tersentuh oleh corona. Kita tidak pernah mengucap syukur. Atau mungkin keluar dari mulut kita ucapan syukur, tapi ucapan syukur yang keluar dari mulut kita hanya basa-basi belaka. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Orang-orang yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan menjadi bodoh. Kembali saya ingatkan kepada kita, ini harus menjadi sesuatu yang harus kita selalu ingat dan jangan lupakan. Bagaimana orang-orang ini mengaku Kristen, bahkan para pendeta, menjadi bodoh dalam pemikiran mereka. Ketika mereka berpikir, tidak mau mengucap syukur kepada Allah, tetapi menuntut daripada Allah sesuatu yang tidak pernah Allah berikan kepada manusia. Yaitu ketika corona mulai ada. Corona terjadi di Wuhan, pendeta-pendeta ini pergi dengan berani mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus, corona tidak masuk Indonesia. Tuhan tidak pernah mengatakan corona tidak akan pernah masuk Indonesia, tapi mereka katakan dalam nama dia. Dan membuat nama Tuhan Yesus menjadi nama yang tidak ada lagi namanya. Tahu maksud saya apa? Nama yang tidak ada lagi namanya. Menjadi sangat rendah karena mereka berbicara dalam nama Tuhan Yesus, tapi apa yang terjadi? Corona masuk Indonesia. Dan setelah corona masuk Indonesia, mereka ganti. Dalam nama Tuhan Yesus lagi mereka bilang. Corona tidak akan masuk, tidak akan menyentuh orang Kristen. Tidak lama kemudian, bukan hanya orang Kristen awam. Tapi para pendeta pun mati oleh karena corona. Mempermalukan nama Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka lebih memilih menuntut apa yang mereka mau kepada Tuhan. Dan mereka menjadi bodoh. Tuhan kata. Bodoh. Tapi sayangnya, sebodoh-bodohnya mereka masih banyak pengikut. Sekali mereka berkhotbah, kalau kita melihat di YouTube mereka, sekali mereka melakukan ibadah, oh ribuan orang datang. Tapi itu karena firman Tuhan tentang mereka. Dan Tuhan membiarkan mereka dalam dosa mereka. Hati-hati, kalau kita mau baca terus sampai ayat 32 kita akan tahu bagaimana Tuhan membiarkan orang-orang yang tidak mau ikut kepada firman Tuhan. Memuliakan Allah sebagai Allah. Mengucap syukur kepada dia. Membiarkan mereka hidup di dalam dosa. Bahkan dosa yang memalukan. Ditinggalkan Tuhan dalam keberdosaan. Oh, sangat mengerikan. Maka kita harus tahu bagaimana ibadah yang benar. Yang kedua, kehilangan pemikiran rohani. Kalau kita membaca Mazmur 115. Mazmur 115 ayat 1 sampai 8. Katakan di sini, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tapi kepada namamu lah beri kemuliaan, oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu. Kepada siapa yang harus diberikan kemuliaan dalam ibadah? Kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang harus dimuliakan ketika beribadah adalah Tuhan. Satu-satunya objek yang menjadi pusat dalam ibadah adalah Tuhan. Tapi sayangnya, banyak ibadah berpusat bukan kepada Tuhan, tapi kepada manusia. Bagaimana membuat manusia yang datang beribadah merasa nyaman? Bagaimana membuat orang yang beribadah kepada Tuhan merasa tentram? Bagaimana supaya orang ketika datang ke rumah Tuhan, mereka bisa merasa, aku bahagia, aku senang, aku tenang, aku damai. Dan ketika mereka pulang, mereka pun merasa senang, mereka merasa bangga menjadi orang Kristen.
Tuhan mana? Oh, Tuhan adalah objek kedua, pribadi kedua yang akan memberikan semua apa yang aku mau supaya aku senang. Itulah ibadah zaman modern. Tapi biarlah kita berteriak seperti pemazmur ini. Bukan kepada kami. Kami beribadah bukan untuk kami. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami. 2 kali pemazmur ini katakan sebagai sebuah bentuk betul-betul memohon kepada Tuhan. Lihat permohonannya bukan permohonan untuk dirinya, tapi permohonan untuk Tuhan. Dia mohon kepada Tuhan supaya kemuliaan kepada Tuhan. Bayangkan. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Sama seperti tadi yang saya katakan tadi. Mereka berdoa dalam nama Tuhan dan berkata corona tidak masuk Indonesia. Dan semua orang akan bertanya, di mana Allah mereka? Sampai hari ini corona merajalela di Indonesia. Di mana Allah mereka? Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Makanya jangan sembarangan berbicara. Ingat bahwa Tuhan di sorga, kita di bumi, kita tidak tahu apa yang di pemikiran Allah. Dan Dia akan melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Dia mau corona masuk Indonesia, dia mau corona tidak masuk di Indonesia, terserah Dia. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Allah kita hidup di surga. Dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak. Sedangkan Allah yang dipercaya oleh mereka adalah yang mempunyai mata tidak bisa melihat. Patung, berhala. Dan sayangnya orang Kristen juga menjadikan Allah seperti itu. Mempunyai mata tidak bisa melihat, mempunyai mulut tidak bisa berbicara. Kenapa? Karena kita memaksakan kehendak kita kepada Allah. Allah kan mempunyai mulut untuk membicarakan, untuk memberitahukan kepada kita apa yang harus terjadi. Apa yang Dia kehendaki. Tapi kita menutup mulutnya dan kita bilang, oh Tuhan, ini yang aku mau. Ini aku mau terjadi. Saya berpikir untuk membuat satu buku, suatu hari nanti akan menulis sebuah buku yang berjudul mengenai Allah dalam imajinasi kita. Atau Allah buatan kita sendiri. Dan ini bukan berbicara mengenai orang yang menyembah patung, yang mengukir patung, lalu menyembahnya. Tapi ini bahkan berbicara tentang orang Kristen. Ketika orang Kristen berkata, aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mana? Aku percaya kepada Allah di surga. Allah yang di surga yang mana? Allah yang di surga yang betul-betul Allah di surga. Tuhan Yesus yang betul-betul Tuhan Yesus yang tertulis dalam kitab suci. Atau buatan pemikiran kita sendiri. Yang kita mau Tuhan Yesus ini harus seperti ini. Kehilangan pemikiran rohani. Karena dikatakan tadi ayat 8 seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepada Dia. Sama seperti berhalanya. Punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Ini bukan secara fisik lagi. Kalau manusianya. Tapi secara rohani. Makanya kita bertanya. Kenapa ada orang Kristen beribadah. Tapi hari-harinya penuh dengan dosa. Tidak sensitif terhadap kerohanian. Kenapa? Karena ini tadi. Tidak menyembah Allah dengan benar. Dihukum oleh Tuhan. Kalau kita membaca Imamat 10 ayat 1-11, ini adalah kisah mengenai anak-anaknya Harun. Imamat 10. Nadab dan Abihu. Dan di sini dikatakan di ayat pertama, kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya di sini adalah alat mereka untuk membakar korban kepada Tuhan, membubuhkan api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Strange Fire. Ada sebuah buku ditulis oleh John MacArthur
Judulnya The Strange Fire. Buku yang cukup bagus untuk dibaca, tapi di saat dia menulis Strange Fire, dia juga gagal dalam menjaga ibadah yang berkenan kepada Allah. Karena kalau kita melihat John MacArthur, mungkin tidak di gerejanya, tapi dia juga mendukung seperti musik-musik hip hop, rap. Dalam banyak video kita bisa melihat Strange Fire, api yang asing. Dan lihat bagaimana Tuhan memandang indah sesuatu hal yang keji. Dan dia tidak menunggu lama, dia langsung membunuh Nadab dan Abihu. Karena mereka mempersembahkan kepada Tuhan api yang asing. Jadi harus sangat hati-hati. Pengakuan iman Westminster, pasal 1 ayat ke-6 dikatakan seluruh rencana Allah mengenai segala sesuatu yang perlu demi kemuliaannya sendiri dan demi keselamatan iman serta kehidupan manusia tercantum secara tersurat dalam Alkitab atau dapat dijabarkan dari Alkitab melalui penalaran yang tepat dan tak terelakkan. Jadi bahaya tidak beribadah dengan benar ada 3 tadi. Tuhan bisa membiarkan kita hidup dalam dosa dan tidak bertobat. Kedua, kalau kita membaca tadi dikatakan bahwa kita bisa kehilangan pemikiran rohani, kedewasaan rohani. Dan ketiga, kita bisa dihukum langsung oleh Tuhan. Sangat berbahaya. Oleh karena itu kita harus datang kepada Alkitab. Westminster atau pengakuan iman Westminster ini mengajarkan kepada kita, kalau mau tahu pemikiran Allah, baik itu mengenai kemuliaan yang berhak ia dapatkan atau yang sesuai dengan apa yang dia inginkan, maupun untuk kita sendiri, untuk iman kita, untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita datang kepada Alkitab. Karena Alkitab memberikan kita penalaran yang tepat dan tak terelakkan. Apa maksudnya penalaran yang tepat dan tak terelakkan? Artinya penafsiran kita ketika kita membaca Alkitab dan membandingkan ke seluruh bagian Alkitab, kita akan sampai kepada titik di mana kita menafsirkan Alkitab dengan pemikiran atau konsep atau doktrin yang tidak terelakkan. Kalau dibilang doktrin atau penafsiran yang tidak terelakkan, itu artinya bahwa tidak mungkin bukan itu. Okay. Karena ini menjadi salah satu hal yang menjadi alat iblis untuk mempengaruhi pemikiran orang Kristen. Apa itu? Ketika iblis menggoda kita untuk mengatakan, itu kan penafsiran. Ini penafsiranku. Tidak ada istilah itu penafsiranmu, ini penafsiranku. Tidak ada. Kalau kita membaca Alkitab sungguh-sungguh dengan kepala yang tertunduk kepada kebenaran firman Tuhan, kita akan sampai kepada kesimpulan yang tidak terelakkan. Dan itu yang kita mau, bahkan mengenai ibadah. Dan pengakuan iman ini juga dilanjutkan di sini dikatakan, kapanpun tidak satu pun boleh ditambahkan padanya Alkitab, apakah oleh wahyu-wahyu baru dari roh atau oleh tradisi-tradisi manusia. Kita tidak mau orang-orang yang berkata aku melihat nubuatan ini, nubuatan itu, dan bahkan tradisi-tradisi manusia yang sangat bertentangan dengan Alkitab. Meskipun demikian, kami mengakui bahwa diperlukan penerangan batin oleh roh Allah agar kita memahami hal-hal yang dinyatakan dalam firman dan dengan demikian memperoleh keselamatan. Kami mengakui pula bahwa dalam ibadah, dalam ibadah kepada Allah dan dalam pemerintahan oleh gereja, terdapat situasi yang serupa dengan yang pada galibnya muncul dalam urusan manusiawi dan dalam masyarakat umum. Artinya apa? Sesuatu yang tidak ditulis secara detail di dalam Alkitab, secara eksplisit di dalam Alkitab. Contohnya nanti ketika kita berbicara tentang musik gerejawi, piano tidak ada dalam Alkitab, ya kan? Kata piano tidak ada dalam Alkitab. Gitar tidak ada dalam Alkitab. Lalu bagaimana? Apakah karena tidak ada katanya dalam Alkitab kita tidak boleh menggunakan piano, kita tidak boleh menggunakan gitar, atau bagaimana? Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Ada hal-hal tertentu yang tidak secara detail dikatakan dalam Alkitab, tetapi dikatakan di sini hal-hal seperti itu harus diatur dengan memakai terang kodrati dan kebijaksanaan Kristen menurut kaidah-kaidah umum dalam firman yang senantiasa perlu diperhatikan. Artinya apa? Kalaupun kita mau menggunakan contohnya piano, kita harus melihat prinsipnya dalam Alkitab. Apakah tidak melanggar prinsip ibadah di dalam Alkitab? Kita bukan hanya sedang berbicara tentang objeknya, yaitu piano. Cara memainkan. Musik yang dihasilkan oleh piano tersebut. Bagaimana? Alkitab akan memberitahukan kepada kita prinsipnya. Yang akan kita aplikasikan dalam setiap hal dalam ibadah kita. Pembelajaran dalam bedah ini mengenai ibadah bukan kita mau begitu dogmatik mengenai liturgi atau tata ibadah.
Tata ibadah kita bisa berbeda dengan tata ibadah gereja lain. Gereja lain bisa berbeda dengan tata ibadah kita. Tetapi prinsipnya. Kenapa mereka beribadah seperti itu? Kalau benar prinsipnya sesuai dengan firman Tuhan, it's okay, benar. Dan kita juga harus perhatikan apakah tata ibadah kita benar sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hal yang dilakukan dalam ibadah, apakah prinsipnya ada dalam Alkitab? Semuanya itu, prinsipnya ada. Jadi kita bukan mau berbicara tentang detail ini, detail itu yang menyangkut apakah itu ada dalam Alkitab. Tapi prinsipnya yang akan mengatur seluruh detail ini. Oke, itu yang akan kita lihat di minggu-minggu akan datang. Nah, kita melihat di sini pengertian ibadah. Masih ada waktu 15 menit lagi. Pengertian ibadah. Oke, kalau tidak cukup waktu, kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke, pengertian ibadah. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Mari kita buka Mazmur 29. Kita akan banyak sekali membuka kitab Mazmur karena kitab Mazmur adalah kitab penyembahan kepada Allah. Mazmur 29 ayat 1 sampai 11. Di sini dikatakan kepada kita, Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ini kembali dari Mazmur yang satu ke Mazmur yang lain selalu diingatkan kepada kita kemuliaan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Nah, pohon aras Libanon adalah pada masa orang Israel adalah pohon yang paling kuat dan besar. Kalau orang berbicara mengenai kayu yang paling kuat dan besar pada masa tersebut adalah aras Libanon. Tapi bahkan ini sendiri. Jangan dibilang Tuhan mengayunkan tangannya. Suaranya saja patah kayu ini. Pohon ini. Bagaimana hebatnya Tuhan? Bagaimana berkuasanya Tuhan? Berani kamu pegang kakinya dan tarik dia turun? Oh, manusia terlalu sombong. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu dan gunung Sirion seperti anak benteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Yang padang gurun jauh-jauh lebih luas dari kita manusia. Dan begitu banyak misteri dalam padang gurun yang lebih kompleks. Bahkan manusia terus menelitinya. Tapi suara Tuhan akan membuat padang gurun yang kita anggap sebagai sesuatu hal yang misterius ini gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya dan di dalam bayinya setiap orang berseru, hormat. Bahkan ciptaan-ciptaan lainnya menghormati dia. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ibadah. Apa itu ibadah? Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal kata worship. Oke. Dan itu diambil dari Anglo-Saxon. Anglo-Saxon adalah salah satu akar dari bahasa Inggris. Dan itu kalau kita melihat ini worship atau worship. Nah, kata worth artinya layak. Worth. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa one worthy of reverence and honor. Ibadah adalah sesuatu penyembahan kepada seseorang yang layak untuk mendapatkan hormat dan penghormatan. Reverence and honor dalam bahasa Indonesia dua-duanya diterjemahkan sebagai hormat. Dan penghormatan. Oke. Mazmur 29 ayat 2 tadi kita melihat bahwa ibadah itu beribadah artinya memberikan kemuliaan. Di sini dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nah, dalam Mazmur adalah sebuah puisi kan? Ini adalah kitab puisi dan kitab puisi memiliki yang kita sebut sebagai paralelism. Apa ini paralel? Paralelism adalah sebuah kalimat atau sebuah bentuk kalimat yang di dalam kalimat tersebut terdapat keparalelan. Oke, ada bermacam-macam paralelisme yang di sini kita melihat bahwa ini adalah sebuah paralelisme yang sejajar. Oke, kalau di sini dikatakan berilah kepada Tuhan kemuliaan. Berilah kemuliaan disejajarkan dengan sujudlah kepada Tuhan.
Nah, sujud kepada Tuhan adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Jadi kalau kita bilang beribadah kepada Tuhan, artinya kita memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Oke. Jadi ibadah maknanya adalah memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Kembali memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan manusia. Bukan kepada pendeta. Bukan kepada singers. Bukan kepada pemimpin ibadah. Suaranya bagus ya. Main piano dia bagus sekali. Dia main drum bagus sekali. Kalau gereja-gereja yang pakai drum, kita tidak pakai. Oke. Kemuliaan hanya kepada Tuhan. Mazmur 29 tadi bisa kita bagi 3. Ayat 1 sampai 2 adalah panggilan untuk beribadah. Jadi dikatakan kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kepujian. Panggilan untuk beribadah. Makanya dalam ibadah kita ada namanya votum. Votum itu adalah call to worship atau panggilan untuk beribadah. Okay. Dan yang kedua adalah kuasa Allah dalam ciptaan. Kenapa kita memuliakan Tuhan? Karena Dia berkuasa atas segala sesuatunya. Ayat 3 sampai 10, dan tentu kuasa Allah terlebih lagi dalam hidup kita. Ayat 11 tadi dikatakan apa? Di ayat 11, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Kuasa Allah dalam hidup kita. Allah lah yang bisa memberikan kita kekuatan. Allah yang bisa memberkati kita. Tanpa kekuatan dan berkat daripada Tuhan kita mati. Kita tidak ada. Dan kalau kita melihat di ayat yang pertama dari Mazmur 29 tadi dikatakan di sana, kepada Tuhan hai penghuni surgawi. Nah, kata penghuni surgawi, okay, dalam Alkitab tidak diterjemahkan sebagai penghuni surgawi. Bisa dikatakan kesalahan dalam penerjemahan, atau kalau saya bilang kesalahan mungkin tidak tepat, atau saya bilang kurang tepat di dalam menerjemahkan kata ini. Karena mungkin mereka berpikir apa maknanya, apa maksudnya. Karena kata sebenarnya adalah ini. Ada yang bisa baca ini? Ini ya, bacanya adalah bene elim. Apa itu bene elim? Bene elim artinya adalah anak-anak laki-laki yang kuat. Jadi kalau di sini dikatakan kepada Tuhan, hai anak-anak laki-laki yang kuat, kepada Tuhan segala kemuliaan dan kekuatan. Mungkin penterjemah Alkitab kita bahasa Indonesia berpikir apa maksudnya? Kalau dibilang hai anak-anak laki-laki yang kuat, seolah-olah hanya anak laki-laki yang kuat saja yang memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, kita tidak perlu bingung ketika dikatakan anak laki-laki yang kuat di sini. Kalau kita melihat di ayat 11, maka kita tahu ini seruan ini adalah kepada umatnya. Okay. Dan anak laki-laki yang kuat di sini adalah juga sama dengan umatnya dalam ayat 11. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya anak laki-laki saja, atau bahkan anak laki-laki yang kuat saja yang memuliakan Allah. Tetapi orang Kristen, umat Tuhan, digambarkan sebagai anak laki-laki yang kuat. Kenapa? Karena anak-anak yang kuat adalah mereka yang mengalahkan dunia dan musuh mereka dengan kuasa dari Allah. Kita orang Kristen adalah orang-orang, dalam artinya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang di sini bukan berarti kita menjadi orang yang selalu kaya, bukan berarti kita harus menjadi orang-orang yang selalu sehat, bukan secara jasmani, tapi bahkan secara rohani kita bisa mengalahkan segala godaan si iblis dan tentara-tentaranya, bahkan manusia-manusia yang dia pakai untuk menggoda kita kalahkan. Kita lebih dari pemenang. Makanya kita disebut sebagai anak-anak laki-laki yang kuat. Dan kembali ini bukan secara fisik. Kalau mau mengambil yang satu, yaitu lebih dari pemenang adalah secara fisik. Ambil juga ini sebagai secara fisik. Berarti semua manusia, orang Kristen harus menjadi anak laki-laki yang kuat. Kan? Tidak masuk akal. Kita berbicara tentang masalah rohani. Jadi panggilan Allah untuk menyembah Allah diberikan kepada umat Allah. Kepada umat Allah yang seperti apa? Yang menang. Perhatikan. Makanya dalam hidup kita harus menjaga hidup kita kudus.
Hari Senin sampai hari Sabtu bukan waktu kita untuk berdosa dan kemudian hari Minggu waktunya kita kudus, 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 suci, suci, suci. Bukan seperti itu. Ketika kita datang hari Minggu untuk menyembah Allah, kita harus datang ke hadapan Allah dengan seseorang yang menang. Seorang yang datang menyembah Allah harus seseorang yang dikatakan di sini anak-anak yang kuat. Anak-anak yang dari hari Senin sampai Sabtu berjuang dalam kehidupan rohaninya, hidup dengan kudus di hadapan Tuhan, dan pada hari Minggu dia bisa berkata kepada Tuhan, terima kasih, dari hari Senin sampai hari Sabtu, aku sudah menjaga hidupku kudus, aku adalah anak-anak yang kuat. Kehidupan Kristen dalam beribadah kepada Tuhan bukan hanya kehidupan 1-2 jam di hari Minggu. Makanya kita harus mempersiapkan diri kita dari hari Senin sampai Sabtu. Persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu. Jaga hidup kita kudus. Jagalah diri kita tetap menjadi anak-anak yang kuat. Dengan begitu kita layak datang kepada Tuhan. Karena yang memberikan kemuliaan dan kekuatan kepada Tuhan adalah anak-anak laki-laki yang kuat. Itu menggambarkan kerohanian. Tinggal 5 menit, saya rasa cukup sampai sini karena masih banyak hal yang akan kita lihat. Dan mungkin kita juga bertanya kenapa kepada Tuhan diberikan kemuliaan dan kekuatan. Bukankah Tuhan itu kuat? Walaupun kita bilang kemuliaan mungkin pujian kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kekuatan? Kita berikan Tuhan kekuatan. Nah, kita akan bahas di minggu yang akan datang. Oke, masih banyak hal mengenai pengertian ibadah. Kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Sekarang kalau ada pertanyaan dari kita, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak ada? Ivan bertanya, bebas kan nanya. Oke, bebas. Mau bertanya apa, Ivan? Oh, banyak sekali ya. Pertama, asal usul ibadah sikira baraba apa ini? Ibadah dengan bahasa roh ya. Kedua, asal usul ibadah jatuhan, alat musik apa yang cocok untuk ibadah, cara memainkan musik dalam ibadah, bagaimana konsep dark room plus lighting dalam ibadah. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, sabar, saya akan jawab di minggu-minggu yang akan datang. Ini berkaitan dengan munculnya ibadah yang di mana ada orang yang berbahasa roh, kemudian jatuh-jatuh segala macam. Oke, jadi sabar, di minggu-minggu akan datang saya akan masuk ke sana. Oke, kalau saya jawab malam ini pertanyaan terlalu banyak dan kita harus melihat sejarah gereja dan secara singkat saja ini dimulai dari munculnya gerakan Pentakosta dan karismatik. Tapi tunggu, kita akan pelajari pelan-pelan. Oke, jadi sabar, masih banyak waktu di minggu-minggu yang akan datang. Ada lagi yang mau bertanya? Malam Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Valen. Tentang Kain dan Habel tadi, kenapa Allah menolak persembahan dari Kain? Maksudnya kan Kain tadi mempersembahkan perkebunan, sedangkan Habel mempersembahkan makhluk hewan-hewannya. Apakah Allah kayak membedakan gitu apa yang disembahkan manusia atau gimana? Terima kasih Pak. Oke, thanks pertanyaannya Valen. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat 4. Ibrani 11 ayat 4. Tadi kan kita membaca Kejadian pasal 4. Nah, di dalam Ibrani pasal 11. Nah, ini adalah salah satu prinsip dalam penafsiran Alkitab. Harus ingat, Alkitab menafsirkan Alkitab. Oke, sesuatu yang kurang jelas memang dalam Kejadian pasal 4 kan, kenapa Tuhan menolak persembahan Kain. Tapi dijelaskan dalam Ibrani 11 ayat 4, dikatakan di sana, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, dari sini kita melihat sesuatu yang lebih jelas. Kenapa persembahan Habel diterima, kenapa Kain tidak? Oke. Ya, kenapa persembahan Habel diterima? Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik
Dan korban yang lebih baik ini dikatakan tadi dengan jalan itu yang penuh kebenaran karena Allah berkenan akan persembahan. Korban yang lebih baik ini adalah korban yang berkenan kepada Allah. Nah, apa itu korban yang berkenan kepada Allah? Nah, kembali Alkitab menafsirkan Alkitab. Kalau kita mau membaca dalam hukum Taurat, kemudian dijelaskan oleh Tuhan secara detail kepada bangsa Israel. Korban apa yang berkenan kepada Allah? Korban sembelihan. Bukan korban dari tumbuh-tumbuhan, tapi korban dari binatang. Penyembelihan anak domba atau anak lembu. Oke. Dan ini bukan baru. Dari situ kita juga tahu, bukan baru diberikan setelah hukum Taurat kepada orang Israel, tapi bahkan dari Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa pasti mengajarkan kepada Habel dan Kain dan Habel. Tapi Kain tidak peduli. Dia tahu bahwa apa yang dipersembahkan kepada Allah harusnya anak lembu. Kalau dia tidak punya, dia tinggal jual hasil tanahnya dan dia membeli anak lembu. Itu harusnya dia lakukan, tapi dia tidak lakukan. Makanya persembahan Kain tidak diterima. Apakah Tuhan membeda-bedakan persembahan manusia? Tuhan bukan membeda-bedakan, tapi Tuhan menuntut apa yang sesuai dengan firman. Pada masa tersebut, Tuhan menghendaki penyembelihan, bukan hasil tanah. Pada zaman sekarang, orang Kristen tidak dituntut untuk menyembelih, karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Jadi bukan Tuhan membeda-bedakan sekarang kita mau kasih 10.000, ada yang kasih 20.000. Tapi kembali, kenapa kita kasih seperti itu? Nah, itu prinsipnya yang di minggu-minggu akan datang kita akan pelajari. Oke, Valen, apakah paham? Paham, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Valen. Ada lagi? Yang lain? Yang sudah bertanya juga boleh bertanya lagi kalau ada. Kalau tidak ada, yang lain? Nggak ada lagi yang di gereja? Nggak ada? Bertanya kapan hujan berhenti? Saya tidak tahu. Saya tidak bisa menghentikan hujan. Kita berdoa supaya Tuhan bermurah hati. Selesai kita ini langsung berhenti hujannya. Ada yang lain? Nggak ada?